warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salviana Sutitri. Saya Salviana. Saya Alisa. Saya Rinjini Dewi Nurhasana. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada abad ke-20, teknologi diciptakan oleh manusia dan seiringnya perkembangan zaman, teknologi semakin maju dan terdapatlah teknologi informasi seperti handphone, laptop, televisi, dan radio. Adapun teknologi transformasi seperti mobil, Honda, pesawat, dan lain sebagainya. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh kehidupan sebuah bangsa, baik itu positif maupun negatif. Adapun pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aptek politik. Kemajuan iptek menjadi nilai-nilai seperti keterbukaan, kebersamaan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap perkiraan maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Pengaruh positif yang dapat kita ambil diantaranya makin meningkatnya investasi asing dalam negeri, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Kemudian ada aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi mempermudah akses global sehingga membawa manfaat besar bagi kemajuan dan kesejahteraan. Hal ini memungkinkan kita belajar dari budaya, nilai sosial, pola pikir, positif, dan kemajuan teknologi bangsa lain untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, aspek politik akan menimbulkan bergantungnya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. B. Aspek ekonomi. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi. Contohnya yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas. Yang kedua, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Dan yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Dan yang terakhir, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Kooperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. C. Aspek sosial budaya. Kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat. Contohnya yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya hedonisme. Dan yang ketiga, ada sikap individualisme. Dan yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Dan yang kelima, munculnya gejala westernisasi. Dan yang keenam, makin memudara semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang terakhir, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. D. Aspek hukum pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum pertahanan dan keamanan yang dapat kita ambil dari segi positifnya yaitu yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum. Yang keempat, menguatnya supremasi
sipil dengan mendudukannya tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan. Aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.